Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini kita akan membahas sesuatu yang dicintai bangsa Indonesia. Batik merupakan hal yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Sejak UNESCO juga menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia, ini menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Terlebih lagi UNESCO juga menetapkan sebagai salah satu masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity atau warisan kemanusiaan untuk kebudayaan oral dan juga kebudayaan non-benda. Dan pemirsa, di studio kita telah hadir salah satu narasumber yang semoga bisa menginspirasi Anda. Beliau adalah Ibu Titi Nur Adiani atau biasa disapa Bu Titi. Kita akan membahas ternyata segmentasi batik tidak hanya untuk orang dewasa saja, tapi juga bisa untuk anak-anak. Bersama saya Putri Ramadhani, hanya untuk Anda pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, refleksi citra ageman batik. Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, seperti apa yang saya sampaikan tadi, akhirnya ketemu juga. Bu Dini, apa kabar? Baik, Mbak Putri, baik. Alhamdulillah. Saya suka sekali ini ada yang terpajang di sini, salah satu desain asli dari ageman batik. Ini adalah salah satu produk ageman batik. Sudah berapa lama sih Bu Dini menerjuni atau menekuni bidang fashion khususnya di ageman batik? Sendiri kita mulai di November 2016. Oke, dari 2016. Oke. Alhamdulillah. Prosesnya alhamdulillah. Ya karena kan basicnya dari passion ya, jadi Oke. kalau udah Sesuatu yang disenangi, disukai. insya Allah tetap jalan. Berjalan meskipun ada halangan, meskipun di tengah situasi yang sulit ya seperti saat ini, semua tentu berdampak ya. Salah satunya adalah UMKM khususnya di bidang fashion gitu. Kalau menginspirasi, kenapa mengambil batik? Kan banyak nih, kalau secara fashion ini banyak jenisnya, apalagi di Indonesia. Kalau secara budaya tak terhitung rasanya gitu. Kenapa batik? Ada apa dengan batik menurut Bu Dini? Karena batik itu cantik ya, jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia sendiri kalau kita pakai batik udah Bangga ya. Bangga ya. Misalkan kita pakai di Indonesia aja kita bangga. Kita pakai di luar, Memperkenalkan. orang luar itu yang melihat menyanjung. Betul, kita. betul. Jadi ada kebanggaan sendiri kalau kita memakai batik. Jadi saya berpikiran kenapa saya nggak milih batik aja, karena semua orang pasti suka dengan batik dan bangga dengan batik. Betul, betul. Jadi atas dasar bangga, selain tadi passion juga ini mengangkat salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Sudah 4 tahun di ageman batik, tentu suka dan duka, tak selalu suka. Apa tantangannya? Tentu. Apa tantangan terberat terjun di dunia ini, di industri fashion khususnya di batik? Karena kita tahu tentu bukan hanya Bu Dini, ada ribuan orang di sana yang berprofesi yang sama dan juga mengangkat batik. Kalau persaingan pasti ada ya, tapi kan rezeki orang masing-masing. Betul. Dan kita ada kayak pakem sendiri ya. Jadi, kalau ageman batik dia modelnya seperti ini. Kalau batik C, batik B seperti ini, batik C seperti ini. Jadi kita ada ciri khasnya. Ciri khas masing-masing. Seperti itu, dan nggak pernah takut ya kita kalau misalkan ada saingan ini, saingan itu, enggak lah. Jadi kalau misalkan kita udah punya keunikan sendiri, pasti orang itu mencari. Betul. Tantangan terberat apa sih Bu selama 4 tahun ini? Apakah kondisi pandemi ini juga menjadi salah satu tantangan terberatnya? Iya. Selama 4 tahun ini? Selama 4 tahun ini pas pandemi itu kita nggak bisa dipungkiri itu pasti berdampak ya. Jadi kayak omset kita juga pasti ada penurunan memang. Betul. Cuma kita kan mencari cara ya, untuk bisa bertahan di era
era pandemi. Pandemi. Seperti kayak misalkan harus menggunakan masker, Ya. oke kita bikin masker kain dari Yes, seperti ini cantik banget ya. Jadi, Semuanya inovasi colorful. atas Ya. kondisi yang ada. Tetap kreatif dan berinovasi. Seperti juga mungkin teman-teman menyaksikan ya, pemirsa di rumah juga menyaksikan di sini khusus set dengan masker gitu. Ini Iya, karena matching maskernya. iya, betul banget. tetap apa ya, Tetap fashionable dengan batik, dengan maskernya juga. Ini salah satu ide yang cemerlang, berinovasi dan juga kreatif. Memang benar, meskipun pandemi tetap berpikir kreatif dan berinovasi meski ada jalan ya, Bu Dini. Tantangan dari situasi yang apa ya, kita tuh malah jadi bisa berinovasi karena tertekan dengan tantangan yang Betul, ada. Gitu. malah muncul ide-ide kreatif ya. Ide kreatif. Sedekat apa Ibu dengan batik, Bu Dini? Tiap hari ya, jadi tiap hari kan yang dipegang batik. Jadi sebenarnya tiap hari tuh nambah wawasan sih buat kami. Jadi misalkan batik nih, awal mula 2016 itu mungkin saya hanya mengenal satu batik. Oke. Batik-batik Solo yang pertama saya angkat. Kemudian masukan dari customer. Misalkan yang Solo kita buat kan warna-warnanya warna-warna alam. Alam. Iya. Gitu. Terus mau dong yang lebih cerah-cerah lagi. Yang lebih colorful. Bunga-bunga. Oh kita cari Referensi. referensi kayak gitu. Oh ternyata batik Pekalongan nih encim. Oke. Iya, dia mengangkat warna-warna yang mencolok. Terus yang etnik-etnik, ada lurik-lurik, tenun-tenun. Nah dari situ kita malah berinovasi. Jadi tiap hari istilahnya kita belajar lah. Belajar, Betul. evaluasi, mengembangkan yang ada menjadi lebih baik lagi. Betul. Lebih bervariatif. Iya, dan yang paling penting tetap satu ya. Salah satu hal yang memang ingin diangkat adalah budaya Indonesia, warisan Indonesia. Kita akan ngobrol lagi bareng Bu Dini. Pemirsa, ada satu, kita masuk di segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, perkembangan pembangunan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Serumbung Kabupaten Magelang saat ini tengah melakukan pemasangan 34 tiang pancang. Kita masuk langsung, kita saksikan bersama. Ini adalah Mag News Magelang News Magazine. Minggu 20 September 2020 bertempat di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Serumbung, Kabupaten Magelang, diadakan pemasangan tiang pancang yang secara simbolik dilakukan oleh Ketua PCM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Magelang, DRS Haji Jumari. Dalam rangka pemasangan tiang pancang ke-34 digelar pula pengajian yang dihadiri oleh Kepala Desa Serumbung, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Wakil DPR, Wakil Legislatif, Kepala MTS Muhammadiyah Serumbung, Direktur Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Serumbung, sesepuh desa setempat dan para jamaah pengajian lainnya. Pemasangan tiang pancang tersebut berjumlah 34 dengan 33 lainnya telah dipasang oleh masyarakat setempat. Dan rencananya ponpes tersebut akan dibangun 2 lantai, dengan lantai 1 digunakan untuk pembelajaran formal dan lantai 2 digunakan sebagai aula untuk pendidikan non formal. Diharapkan ponpes tersebut mampu memberikan kemanfaatan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, selaku pimpinan cabang Muhammadiyah, DRS Haji Jumari mengucapkan terima kasih atas partisipasi donatur dan para masyarakat dalam mensukseskan pembangunan gedung pondok pesantren tersebut. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Cabang Serumbung ini tujuannya sangat mulia, yakni untuk mendidik anak-anak yang bisa menjaga Al-Quran. Jadi menjaga Al-Quran itu bermacam-macam. Salah satunya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Nah, supaya apa? Supaya sampai akhir zaman pun Al-Quran itu tetap terpelihara. Karena Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam, maka punya tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, di samping itu Muhammadiyah juga menjaga Al-Quran dengan cara mengamalkannya. Nah, sehingga Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Cabang Serumbung ini adalah
pondok pesantren tahfidz yang berkemajuan. Sehingga tidak sekedar hafal saja, tapi menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran dan mencerahkan alam semesta. Nah itu ya. Nah harapannya nanti bisa mewadahi seluruh elemen masyarakat, anak-anak muda, tidak hanya Magelang tapi boleh jadi dari luar Kabupaten Magelang, itu bisa kita didik di pesantren kita ini sehingga bisa mencerahkan, sinarnya itu bisa melampaui Kabupaten Magelang, kalau bisa bahkan seluruh Indonesia. Jadi kalau ini memang nanti benar-benar kita bina dengan bagus, itu bukan hal yang mustahil. Nanti orang-orang yang pengen mendapat didikan tahfidz yang berkemajuan itu ke Serumbung. Itu harapannya begitu ya. Apakah kedepanannya itu tentang apa aja Pak? Ini yang pertama, pemasangan tiang pancang yang terakhir, yang ke-34. Yang kedua kali sebagai sosialisasi dan penggalangan dana. Ini yang diadakan pada pagi hari ini, Pak. Apa tujuan Bapak dalam pembangunan pondok pesantren ini? Tujuannya sebagaimana tujuan yang disampaikan oleh pimpinan daerah tadi sudah disampaikan. Kemudian kami selaku orang yang berada di Ranting, yang tanahnya kebetulan berada di Ranting Mandar ini, berupaya untuk tanah ini segera terwujud menjadi pondok pesantren Muhammadiyah. Yang dulu sudah kami cita-citakan merupakan lahan ini merupakan Islamic Centernya Muhammadiyah, yang di dalamnya ada pendidikan formal dan non formal. Alhamdulillah dari pimpinan Pondok Pesantren Putri berupaya untuk mencari tanah, dan disinilah tanahnya yang kita bangun. Karena kita bermuhammadiyah, maka dimanapun kita bisa membangun di sini. Nah, di dalam pembangunan ini tidak hanya orang Muhammadiyah yang terjun langsung di sini, yang merintis, mengelola, ini orang-orang Muhammadiyah. Namun yang bekerja, yang membantu relawan, ini dari seluruh lapisan masyarakat. Sampai hal-hal yang masalah belakang, misalnya konsumsi, tanpa diminta teman-teman lain dari lainnya Muhammadiyah itu siap untuk membantu pelaksanaannya, termasuk material, termasuk uang. Itu tidak hanya dari orang Muhammadiyah. Inilah antara Muhammadiyah dan ormas yang lain, ini sangat kental sekali di sini dengan saling menghormati. Selaku panitia penyelenggara, Zainal menguraikan anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Serumbung Kabupaten Magelang. Acara terakhir dilanjutkan dengan pengenalan tempat dan fasilitas yang ada di ponpes tersebut oleh Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Serumbung, Endro Purwanto. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Kalau kita berbicara tentang Magelang, memang tak ada habisnya. Salah satu kebudayaan yang tertinggal dan juga menjadi warisan budaya dikenal internasional adalah Borobudur ya, kita tentu saja tahu. Dan ini juga mungkin juga memunculkan mangsa pasar baru ya, dengan base-nya di sini untuk pusat oleh-oleh atau apa begitu. Bagaimana menurut Bu Dini? Apakah ini juga menjadi salah satu rujukan bagi oleh-oleh, pusat oleh-oleh untuk orang-orang yang berada di luar kota Magelang yang ketika berkunjung ke sini? Untuk batik sendiri semisal kita kan base-nya memang di Magelang, dan di Magelang ini batik juga banyak ya? Banyak sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan customer nih, sebenarnya kan kita sistem online ya. Oke. Kadang mereka, Mbak saya mau ke Jogja, tapi saya mau mampir nih ke Magelang. Udah mampir aja, beli di Ageman Batik ya bajunya nanti. Benar. Karena kita kan casual juga ya. Iya. Lah. Bisa dipakai casual, bisa dipakai kantor. Jadi kadang customer-customer yang berada di luar daerah, misalkan ke Jogja atau kemana gitu, mereka mampir. Oleh-oleh buat balik ke sananya buat teman mereka. Batik dong Mbak ya. Terus kan sekarang kita ada matching masker ya. Kadang tuh mereka beli rombongan banyak sekali gitu. Mau oleh-olehnya masker batik. Masker batik, betul. Gitu, kadang mau dong oleh-oleh buat anak-anak kantor. Iya. Mbak saya beli segini. Boleh mampir aja, nanti ini buat oleh-oleh di sana gitu.
Iya, ini mungkin kedepannya kita tidak pernah tahu ya. Jadi ageman batik ini jadi salah satu khas juga di Kota Magelang dan juga bisa diangkat untuk ke sana. Tapi kalau bicara tentang ageman batik, yang paling menonjol tadi Ibu cerita adalah memang ini secara pemasaran masih dalam tahap online ya. Atau memang ini ditonjolkan hanya untuk online gitu. Ketika kita tahu digital platform juga memang saat ini sangat merajai ya. Iya. Di pandemi saja ini hampir semua orang tak ada yang tidak menggunakan sistem daring begitu. Apalagi di masa pandemi ini ya, semua serba daring. Bagaimana Ibu melihat itu? Mungkin itu, Bu Dini melihat itu sebagai peluang yang tepat gitu Iya. untuk berkembangnya online. Saya sih bersyukur ya, alhamdulillah memang dari awal bergeraknya di fashion ageman batik ini, yang memang mau saya tekuni adalah sistem online-nya. Gitu, karena target market yang memang saya dari awal mau saya tembak mungkin nggak hanya Magelang. Oke, Kita mau lebih luas ya. lebih luas lagi, lebih nasional lagi, mungkin malah lebih ke internasional juga, karena banyak customer kita yang memang dari luar, Iya, minta dikirim ke luar. Oke, pakai iya juga untuk di luar, event-event di luar. event-event di luar juga. Jadi sistem online ini saya bersyukur banget di masa pandemi ini memang ada apa ya, pastilah berdampak. Cuma kami masih bisa bertahan. Ya, ada strategi khusus nggak sih, Bu Dini? Iya, ada strategi khusus nggak untuk bertahan di masa sulit? Inovasi itu, Mbak. Ah, Jadi, oke. dari masa-masa sulit itu mendesak kita untuk berpikir lebih kreatif. Misalkan pandemi COVID-19 ini, orang butuh apa sih? Saat ini masker. Ya udah kita bikin masker dari batik. Membaca kebutuhan masyarakat juga ya. Lalu satu lagi, kebanyakan kan work from home ya. Yes, Jadi ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu pekerja. Kalau mereka di waktu luang di rumah tuh ngapain sih? Kalau Oke, iya. saya bukannya online. Membaca diri sendiri ya. Jadi saya bikin, oh saya sendiri ya, saya buka online. Kemudian saya, ini kok lucu ya baju. Tapi baju yang sering saya beli, baju anak. Gitu. Jadi saya pikir, Oke. Jadi saya harus bisa Ada segmen, produk yes. baru lagi, mungkin batik-batik anak yang oke. mereka bisa pakai di rumahan, ataupun kalau misalkan diajak ibunya keluar, bisa dipakai juga tuh Yes. anak batiknya itu. Benar. Jadi malah ada inovasi-inovasi baru. Benar, selain tadi inovasi yang disebutkan Bu Dini yaitu masker, karena ini adalah kebutuhan utama saat ini selain makanan ya, sandang pangan. Ini masker menjadi sangat utama. Bahkan juga ada sanksi-sanksi tertentu jika tidak Iya. menggunakan masker. Itu adalah kesegmentasi anak-anak gitu ya. Seperti apa peluang segmentasi anak-anak kalau di saat ini, Bu Dini? Bagus sih kalau saya lihat pertama kali kita launching itu dari respon masyarakat sendiri langsung apa ya? Memang positif ya. Iya, langsung menyambut. Oke. Ketika kita ada bikin produk, kita launching nih, langsung peng. Itu tuh langsung banyak yang masuk respon. Langsung order ya. Jadi kita, oh berarti ini bagus juga. Berarti nih. ini memang tepat untuk, karena memang banyak orang yang merasa bahwa batik ini kan kayak antik gitu ya. Iya. Ngerasanya ini untuk orang dewasa saja. Tak banyak gitu. Saya bilang bukan tidak ada, tapi memang tak banyak yang meranah mengambil ke segmentasi anak-anak. Iya. Jadi ageman batik ini selain dewasa juga masuk ke segmentasi anak-anak. Wah, keren sekali. Kalau Putri tadi bilang yang untuk anak-anak, kita juga bikinkan yang lebih lucu gitu ya. Misalkan matching masker anak-anaknya. Yes. Iya, ada matching maskernya, terus ada bandananya dengan motif yang sama. Dengan motif yang sama. Nanti kita coba lihat salah satu produk untuk disegmentasi anak-anak ya. Nanti kita tampilkan juga. Pemirsa, kita masuk ke segmen Mac Voice. Ini adalah segmen terbaru dari Magelang TV. Mac Voice ini menyuarakan suara atau aspirasi dari marga masyarakat di Kota Magelang. Nah, ini salah satunya kita akan membahas seperti apa pemimpin yang diharapkan oleh warga Magelang. Berikut liputannya Mac Voice. Manusia yang berbuat jahat. Ya cukup bagus. Bagus, Bagus. sangat bagus. Puaslah dengan kinerja pemerintahan yang saat ini. Gak susah lah buat arat kecil. Banyak-banyak apresiasi, banyak kinerjanya sangat mendapat penghargaan. Kota Magelang itu semakin
indah, terus kemudian aman. Ya disiplinnya memang luar biasa. Tapi untuk masyarakat kecil masih banyak yang mengeluh. Karena masyarakat kecil banyak yang digusur, tidak dikasih tempat untuk melaksanakan atau mencari rezeki. Kebersihan ya, bantuan ya apa sama rakyatnya itu ya bagus pemerintahannya. Ya. Jualan di ngono itu dikejar terus sama Satpol PP. Lalu kalau dulu enggak bisa jualan tapi teratur gitu. Kalau saat ini mau selalu dikejar terus sama Satpol PP. Kemana saja dikejar. Apalagi kalau diambil sudah bawa kantor tidak kembalikan. Dulu kan kayak kita kan belum diratakan tuh. Ya masih agak kurang ini loh. Jadi membantu mas di meratakan kan jadi banyak yang datang gitu loh. Dulu kan nggak kayak gini Mbak. Itu kalau pemerintahan sini itu bagus ya, pembangunannya ya ada ya bagus. Yuk bantuan-bantuan ya semua. Banyak untuk lebih ini rakyat kecil lebih ngerti, banyak membantu lah intinya. Harapan kami pertama untuk kemajuan masyarakat kecil. Tolong dibantu masyarakat kecil, diberi kebijakan yang menguntungkan masyarakat kecil. Cuma kemungkinan saya, penjualan alun di ini ditertibkan lagi gitulah, seperti yang dulu itu ada keutanya. Lalu kalau ada apa-apa kan ada guyup gitulah, nyari ngakam ya gampang gitulah. Ya harapan saya sih semoga ini ya aman dan semakin sejahtera lah, semakin maju gitu ya. Manusia yang berbuat jahat. Merakyat yang bisa menerima aspirasi dari masyarakat juga aspirasi dari mahasiswa. Mengharapkan pemimpin yang sungguh-sungguh merakyat dan bisa memikirkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bertanggung jawab kepada masyarakat Magelang juga bisa mensejahterakan Kota Magelang. Mengatur pedagang kaki lima supaya bisa jualan seperti biasanya, tidak digusur. Mensejahterakan masyarakat. Yang amanah, tahu kondisi situasi di Magelang. Menata Kota Magelang yang lebih rapi, lebih nyaman, aman, menata semua PKL lah. Bisa mewakili, bisa mengguyupi lah pedagang kaki lima, jangan main gusur. Bisa memajukan Kota Magelang, juga jangan sampai melupakan warga kecil. Pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan pemimpin yang tahu siapa yang akan dipimpinnya. Yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing masyarakatnya. Yang mana mengayomi dan melindungi kaum kecil, yang mana tidak pilih kasih, seperti pedagang-pedagang kecil harap diperhatikan lebih giat lagi. Pemimpin yang jujur, berwibawa. Pemimpin yang jujur aja. Menguwongkan uang lah kan gitu, jadi yang merakyat. Yang sangat amanah, yang betul-betul dekat dengan rakyat. Pemimpin yang bisa adil, bijaksana, dan dapat memimpin Kota Magelang ini dengan baik. Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan Mac Voice Jurnalisme Warga Magelang. Ternyata kita tahu ya, seperti apa pemimpin yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat di Kota Magelang pada khususnya. Nah, seperti apa yang tadi saya sampaikan, tiba-tiba ada gadis cantik di sini. Ini Caca. Caca, saya boleh lihat kalau pose gimana? Oh, cantik banget. Jadi ini adalah salah satu produk ageman batik. Tadi seperti yang diceritakan Bu Dini, selain ada fashion dressnya, lucu banget, ada masker dan juga bandananya. Bisa dijelaskan, silakan Bu Dini. Jadi ini produk anak-anak dari ageman batik. Kita bikin lebih lucu lagi. Oke. Batik orang dewasa gitu ya. Maka anak-anak nggak bisa pakai. Iya. Untuk anak-anak kan harus lebih lucu, lebih betul, cute, imut, gitu. Karena anak-anak ya. Jadi kalau untuk desainnya memang desain baju anak-anak ya, jadi ada ruffle-ruffle kayak gini,
ini. Jadi bentuknya masih lucu gini. Dengan warna-warna yang juga warna yang terang. pasti. terang, Anak-anak betul. pakai matching masker, kemudian ada bandana juga. Jadi masih kelihatan imutnya. Betul. Pakai batik tapi imut. Saya pengen dong Caca muter gitu sambil pose, biar kita bisa lihat juga dari belakang itu gimana ya batiknya. Wih, cantik. Oke. Cantik banget. Ini adalah salah satu produk yang diunggulkan di Ageman Batik. Jadi selain tadi ada dewasa, produk dewasanya juga, dan anak-anaknya juga dengan matching. Tapi sebenarnya juga bisa request ya, Bu Dini tadi cerita. Misalkan dari customer sendiri menginginkan salah satu jenis kain yang batik seperti apa, kemudian fashion seperti apa gitu. Silahkan Bu Dini. Karena kita kan mostly bahan kain yang kita pakai batik cap. Terkadang ada customer, saya suka nih dengan model ini, tapi saya maunya batik tulis, bisa nggak ya? Oh bisa banget. Jadi kita akan pilihkan batik-batik tulis yang ada, kemudian kita kirim ke customer tinggal pilih aja. Jadi kita akan jahitkan sesuai dengan permintaan. Yes, order gitu. betul. Request, by request. Oke, keren banget. Yang diunggulkan di Ageman Batik selain produk-produk ini dengan online dan juga bisa by request apa, Bu Dini? Keunikan yang membedakan, Jadi dengan kalau produk lain. Kita sekarang ini lagi kayak mau apa ya, klasik gitu. Oke, iya. Sekarang lagi suka ini Mbak, jadi model-model raffle. Model-model raffle klasik-klasik gitu ya. Yang kemudian saya kasih pita seperti ini Pemanis. banget, bestseller banget. Oke. Ini jadi sepertinya ini jadi salah satu tren untuk saat ini yang sedang ditonjolkan Ageman Batik. Jadi kita tiap waktu itu pasti ada produk-produk tersendiri yang unik. Yang unggulan ya. Unggulan. Oke. 3 kata untuk Ageman Batik. Apa ya? Apa? Batik is the best lah kalau saya. Oke. Batik is the best. Kalau khusus untuk Ageman Batik apa? Ageman Batik. Cantik, simple chic. Cantik, simple chic. Oke. 3 kata untuk Ageman Batik. Cantik, simple chic. Saya setuju sekali. Produk-produk yang ada ke depannya, apa yang diharapkan Bu Dini? Selain ini sudah merambah juga, baik orderan bukan hanya skala nasional tetapi juga internasional, apa yang diharapkan Bu Dini? Meski di situasi seperti ini. Mengembangkan produk-produk baru aja, lebih variatif aja. Kita mau merambah mungkin sekarang kan masih yang produk-produk wanita ya, kebanyakan dress, blus, iya. Yang untuk pria juga. Jadi betul. Ayah, anak, sementara bisa PO. Oke. Request ya. Cuma saya pengen bikin nanti ada ready stocknya. Ya, betul. Dan satu lagi e-commerce. Saya pengen main di e-commerce-nya jadi mengembangkan sistem e-commerce. Sistem e-commerce insya Allah coming soon. Kemudian untuk segmentasi untuk laki-laki juga. Kalau Ibu melihat dari pembatik sendiri, perkembangannya dunia batik di sini memang sangat besar sekali. Tapi peminat sebagai pembatik itu saya rasa agak menurun. Bagaimana Bu Dini melihat itu? Ketika request segala macam, adakah permasalahan di sana? Kalau batik sendiri sebenarnya kan variatif ya. Jadi saya tuh salut ya. Jadi pembatik atau pengrajin batik itu mereka tuh kan selalu putar otak, cari motif-motif baru, cari warna-warna baru. Dan gitu ya. selalu ada cerita di balik batik. Semua batik ada ceritanya. Misalkan ada motif ini, kenapa bisa muncul motif ini? Ada ceritanya. Terutama kalau misalkan batik tulis nih, kadang ada muncul kupu, kadang muncul ada kuda, ada wayangnya, ada apanya. Itu pasti ada cerita di satu lembar kain itu. Unik, ada di balik ceritanya lah. Selalu ada cerita di balik semua itu. Terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemirsa di rumah atau bagi pengusaha baru yang ingin juga mengikuti jejak Bu Dini, apa? Silakan disampaikan. Yang penting berani aja deh, berani untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Kadang orang untuk memulai suatu usaha ragu-ragu. Nah itu kadang menghalangi, menghalangi untuk maju. Menghalangi untuk maju. Sendiri kadang yang menghalangi. Jadi berani aja untuk memulai. Setelah memulai, ada banyak cobaan, tantangan. Jangan putus asa. Jangan mudah putus asa. Pasti ada jalannya. Dengan inovatif, dengan kreatif, ide-ide baru, pasti ada jalannya. Yang penting kita senang aja
Oke. Jadi ikhlas Diawali kerja, dari senang. kerja ikhlas dan senang menekuninya. Oke. Insya Allah selalu ada jalan. Ada jalan. Terima kasih banyak Bu Dini. Pandangannya positif sekali. Semoga cukup menginspirasi pemirsa di rumah, baik yang tengah berusaha untuk bangkit lagi dari usahanya atau baik yang akan memulai usahanya. Seperti apa yang disampaikan Bu Dini tadi, selalu ada jalan. Semua selalu ada jalan dan ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya Putri Ramadhani, pemirsa. Sampai jumpa. Bangga Magelang berikan solusi, ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.